When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Selamat siang, saya ucapkan kepada Anda sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang di kelompok 1, kelas 3 PA 13, jurusan Psikologi Universitas Gunadarma, yang akan melaksanakan debat dengan mosi, yaitu pro dan kontra transgender atau LGBT di Indonesia. Acara ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Huda. Saya saat ini akan memperkenalkan tim pro terlebih dahulu. Tim pro terdiri dari Bernadetta Neni Borugutom, Muhammad Lutfi Nur Hashim, dan Mutiara Siwi Utami. Lalu, tim kontra ada Andini Sekar Putri, Fadia Meira Zain, dan Gracia Meilin. Dan saya sendiri, Amalia Permata Alam, yang akan menjadi moderator pada perdebatan kali ini. Baik, saya akan membacakan mosinya terlebih dahulu. Mosi pada perdebatan kali ini yaitu, transgender atau LGBT di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan sosial oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana pendapat dari tim pro dan tim kontra mengenai hal ini? Mari kita mulai terlebih dahulu dari tim pro. Silahkan tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pendapat. Di sini saya perwakilan dari tim pro. Kami setuju atas pernyataan tersebut bahwa transgender atau LGBT di Indonesia dianggap sebagai perilaku yang menyimpang atau penyimpangan sosial di tengah masyarakat. Nah, pertama secara statistikal, definisi perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan sebagaimana umumnya atau jarang dilakukan. Nah, perilaku transgender atau LGBT ini kan sudah kita ketahui juga bahwa termasuk dalam perilaku yang jarang atau bertolak dari suatu tindakan pada umumnya. Yang kedua, secara absolut, pengertian perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan oleh mayoritas anggota suatu masyarakat. Karena mereka para transgender ataupun yang LGBT merupakan kaum minoritas. Yang ketiga, menurut para kaum reaktivis, perilaku menyimpang dipahami sebagai gejala sosial yang terjadi akibat reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Yang keempat, secara normatif, perilaku menyimpang didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang ada di suatu masyarakat. Sudah jelas bahwa dari definisi yang sudah dijelaskan, mereka yang melakukan transgender atau LGBT termasuk dalam penyimpangan sosial. Selain itu, menurut perspektif sosiologi, LGBT dikatakan menyimpang, seperti yang tadi saya katakan, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan LGBT seringkali berbenturan dengan standar nilai maupun norma yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, waktu Anda telah habis. Saat ini kita akan beralih kepada tim kontra. Tim kontra silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya di sini mewakili tim kontra akan menyanggah pernyataan dari tim pro. Menurut tim kami, tidak setuju dengan pernyataan yang ada. Karena perilaku menyimpang itu sendiri dipelajari oleh seseorang menjadi menyimpang karena ia sendiri menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Ya, itu saja sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra.
Sekarang kita akan beralih lagi kepada tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan tim pro. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan definisi yang sudah disampaikan oleh Bernela. Sekarang saya akan menyampaikan ciri-ciri penyimpangan sosial. Yang pertama, didefinisikan menyimpang oleh masyarakat yang lebih besar. Kedua, penyimpangan dapat diterima atau ditolak. Yang ketiga, terdapat penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Yang terakhir, muncul penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian dalam jurnal Equilibrium FKIP Unismu Makassar, volume 2, nomor 1, Januari tahun 2016, yang menggambarkan posisi transgender dalam persepsi masyarakat. Sebanyak 45% menyatakan sangat setuju bahwa transgender bertentangan dengan norma-norma sosial. 35% setuju, 15% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat masih menganggap perilaku transgender sebagai perilaku menyimpang. Selanjutnya, sebanyak 23% masyarakat sangat setuju terhadap adanya peraturan mengenai transgender, 67% setuju, dan 10% tidak setuju. Umumnya, masyarakat setuju tentang peraturan terkait kebijakan pemerintah kepada kelompok transgender. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat kota yang umumnya semakin maju dan mulai membuka diri pada perubahan-perubahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tadi terdapat ciri-ciri dan hasil riset yang telah dibacakan oleh tim pro. Sekarang waktunya tim kontra sepertinya memiliki sanggahan-sanggahan. Silakan untuk disampaikan oleh tim kontra. Baik, terima kasih. Saya dari tim kontra ingin menyanggah tim pro. Walaupun adanya hasil riset tersebut, padahal jika dilihat dari pandangan sosiologi, setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tempat serta pengembangan diri, tidak terkecuali LGBT. Dan itu juga hasil dari riset yang ada di Makassar. Padahal di Indonesia sudah biasa dengan kondisi keragaman, namun ada paham lain yang datang dan mengecap mereka sebagai sesuatu yang buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tim pro telah mengeluarkan pendapatnya. Saat ini tim pro silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kaidah. Diadakannya kaidah serta peraturan di dalam masyarakat bertujuan supaya ada konformitas warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, norma-norma sosial adalah apa yang harus dijalani dan dilarang dalam masyarakat. Tercipta dan terbentuknya norma-norma didasari karena adanya interaksi sosial antara individu dengan masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi untuk mengarahkan, menyalurkan, membatasi hubungan-hubungan anggota masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, apabila terjadi dalam suatu masyarakat sudah tidak ada lagi berpedoman pada norma yang ada, maka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang anomis. Menurut Durkheim, masyarakat yang anomis tidak mempunyai pedoman mantap yang dapat dipelajari dan dipegang oleh para anggota masyarakat. Seorang yang anomis adalah seorang yang tidak memiliki pedoman nilai yang jelas untuk digunakan sebagai pegangan. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tim pro. Sekarang kita kembali lagi ke tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Saya menyanggah pendapat Anda ya. Karena menurut pendapat saya, kalau kita lihat dari sudut pandang teori sosiologi dan teori belajar, memandang penyimpanan muncul dari konflik normatif, di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu dan dalam faktor terkhusus gitu. Nah, kalau menurut saya, berarti itu bukan termasuk ke dalam penyimpangan sosial. Terima kasih. Kalau bukan disebut penyimpangan, bisa disebut apa dong? Karena kalau misalnya banyak orang yang berpendapat bahwa itu penyimpangan, bukankah itu perilaku diskriminatif?
Karena dalam beberapa pasal, yang pasal 28A hingga 28J UUD 1945 berisikan hak tiap warga negara, yakni hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Nah, kalau disebut sebagai penyimpangan sosial, berarti bukankah mereka mendiskriminatif mereka yang transgender, LGBT atau apapun gitu? Terima kasih. Saya akan menyanggah. Di sini kita tidak membicarakan tentang perilaku diskriminatif atau tidak. Di sini kita berfokus pada penyimpangan sosial. Tidak ada kata diskriminatif sejak awal perdebatan dimulai. Kembali saya ingatkan bahwa definisi perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan sebagaimana umumnya. Ya berarti kan dia kayak tindakan yang abnormal gitu kan, perilaku yang abnormal. Karena gini, dia kan kaum minoritas. Kegiatan transgender ini sedikit, maksudnya nggak sepenuhnya masyarakat Indonesia melakukan itu. Gitu Tapi kan? masyarakat awam di Indonesia memahami itu sebagai diskriminatif ya, bukan penyimpangan sosial, tapi perilaku diskriminatif. Karena itu sebagian masyarakat, nah makanya kita perlu adanya sosialisasi mengenai transgender ini, karena mungkin yang Anda maksudkan bahwa mereka yang masyarakat pedalaman melakukan diskriminatif karena mereka kurang adanya sosialisasi dari kita yang sudah sedikit paham. Bukan hanya di ini ya, di daerah gitu, tapi di kota juga terjadi kayak gitu. Nah, hanya karena ngeliat mereka yang berperilaku kayak banci atau kayak bencong gitu, orang udah memandang mereka berbeda. Nah, itu bukannya perilaku diskriminatif. Memang tapi kan itu perilaku diskriminatif. Nah, sesuai dengan hak asasi manusia, berarti mereka memiliki hak juga dong. Ya berarti kita saling menghargai. Kita di sini berfokusnya ke penyimpangan sosial, bukan diskriminatif. Iya, tahu penyimpangan sosial. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang setiap orang, kebanyakan mereka hanya mendiskriminatif mereka yang transgender atau yang LGBT. Nah, termasuk juga itu disebut sebagai penyimpangan sosial. Kita yang karena pelajar mungkin kita memahami itu sebagai penyimpangan sosial, tapi masyarakat awam itu memahaminya sebagai perilaku diskriminatif, di mana mereka hanya menilai dari sudut pandang mereka doang. Kita harus lihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Kenapa mereka muncul sudut pandang itu? Karena mereka kurang sosialisasi dari kita yang sudah bisa memandang sebagai penyimpangan sosial, bukan diskriminatif. Itulah makanya kurangnya mereka, dan itulah keunggulan kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi yang sudah mempelajari topik ini gitu. Karena berarti kalau begitu di pasal ini harus dihapus dong. Nggak bisa digunakan. Karena itu menurut hukum. Harusnya dihapusnya, jangan dibilang diskriminasi, tapi perilaku penyimpangan sosial, biar mereka juga lebih paham. Itu di luar ranah sosiologi, karena itu sudah menyangkut hukum. Tapi kan ini kan hak untuk bebas memilih. Baik, contoh kayak kita Gracia pemilihan. Oke. Dan Saudara Bernadetta, sepertinya Saudara Andini ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan. Mungkin adanya perbedaan tuh harusnya meski adanya perbedaan dalam cara pandang, mungkin harusnya mesti dikelola dengan baik ya, agar tidak agar menghindari konflik dan diskriminasi gitu. Nah, saya juga mau menambahkan nih, karena di pasal 28J juga dalam undang-undang dijelaskan jika setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, kalau kita bilang itu sebagai penyimpangan, berarti kita nggak menghargai dong perbedaan tersebut. Terima kasih. Gini, perbedaan yang sudah tercatat jelas oleh hukum ataupun kita berbicara Pancasila, keanekaragaman dan lainnya, itu perbedaan yang dimaksudkan adalah suku, bahasa dan lainnya, adat dan lainnya. Tetapi bukan dikatakan dengan perbedaan transgender, karena menurut saya sendiri mereka yang berperilaku transgender, mereka tidak kalau kita lihat di dalam kacamata agama, karena tadi ada hukum pasal-pasal, kita bisa lihat dong dari sisi kacamata agama juga. Di sisi agama juga kita sudah jelas bahwa itu merupakan perilaku yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Anda sudah dikodratkan seperti itu. Kenapa Anda merubah? Kan seperti itu. Gitu. Jadi makanya disebut penyimpangan sosial. Tapi belum tentu mereka menjadi terdiskriminasi atau yang lainnya. Kalaupun mereka terdiskriminasi atau mendapatkan perilaku-perilaku yang kurang baik, saya setuju dengan hal itu, karena memang minimnya pengetahuan, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengetahuan, itulah makanya terjadi persepsi-persepsi, terjadi pro dan kontra, kayak gitu. Jadi bisa merugikan setiap
manusia yang melakukan transgender itu sendiri, begitu. Oke, kalau menurut Anda seperti itu, lalu saya ingin bertanya sama yang sebelumnya kan pernah dikatakan tadi 7% setuju, sedangkan 10% tidak setuju. Nah, kenapa yang 10% ini lebih banyak? Maksudnya yang tidak setuju ini lebih banyak kalau itu bukan termasuk ke penyimpangan sosial? Itulah makanya, karena di dalam hasil riset itu sendiri, di dalam penelitian itu sendiri hanya menyantumkan persentase, tidak menjelaskan lebih detail. Kenapa itu? Kenapa begitu? Karena kalau akan dilakukan secara detail, pendapat-pendapat mereka tidak akan selesai hasil riset itu. Nah, berarti kalau melalui angka ini yang kita lihat, berarti ternyata masyarakat Indonesia ini masih ada sebagian yang mendukung mereka yang transgender. Dan mereka tidak menganggap bahwa itu penyimpangan. Karena dari angka mereka hanya sedikit yang menganggapnya sebagai penyimpangan. Memang ada, tapi sedikit dan tetap. Loh, kan Anda yang tadi membuktikan itu, yang menyebutkannya sebelumnya kan? Iya, makanya disitulah buktinya bahwa tidak semua masyarakat menyetujui, tapi tidak semua juga masyarakat tidak menyetujui. Namun persentasenya di situ dikatakan persentase lebih besar menganggap mereka sebagai penyimpangan sosial. Tapi ada juga yang tidak menganggap, tapi persentasenya lebih kecil. Itu garis besar. Tapi yang tadi dibaca oleh teman Anda, rekan Anda itu bilang katanya 7% setuju. Itu berarti setuju kalau itu penyimpangan sosial. Berarti 10% ini yang tidak setuju kalau itu dibilang bukan penyimpangan sosial. Coba dilihat lebih lanjut lagi hasil risetnya. Boleh dijelaskan lagi, Muhammad Lutfi? Di mana 7%-nya ya kira-kira? Enggak, hasil riset awal. Hasil riset awal itu kan ada panjang juga. Sebanyak 46% menyatakan sangat setuju bahwa transgender bertentangan dengan norma-norma sosial. 35% setuju, 15% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat masih menganggap perilaku transgender sebagai perilaku menyimpang. Cukup sampai di situ. Tapi tadi Anda juga sudah menyebutkan yang 7% sama 10%. Itu belum sampai situ. Coba jelasin lagi sampai sebagian situ. Maaf, kayaknya 67%, bukan 7%. 67% setuju dan 10% tidak setuju. Nah, itu. Kan deh. Berarti ada kesalahan mungkin. Berarti karena kesalahan dalam penyebutannya. Di situ sudah ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia menyatakan itu merupakan perilaku penyimpangan sosial, begitu. Lalu saya ingin bertanya, untuk yang budaya nyata itu dan budaya apa satu lagi? Satu lagi budaya apa? Kan ada budaya nyata dan budaya ideal. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya nyata dan budaya ideal itu gimana sih? Kenapa bisa sampai ke bagian penyimpangan sosial? Saya ingin memahami ini dulu, bagian ini. Karena itu belum ada penjelasannya sama sekali. Terima kasih. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang terbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Itu penjelasan mengenai budaya. Budaya ideal. Yang nyatanya? Mungkin budaya nyata di sini maksudnya kayak ngelakuin hal yang konformitas sebagai kayak gimana ya? Kayak menyimpang lah. Kenapa dibilang budaya nyata ini sebagai penyimpangan sosial? Kenapa? Kenapa budaya nyata ini disebut sebagai penyimpangan sosial? Baik, sebelumnya saya izin memotong terlebih dahulu karena perdebatan ini sudah membahas ke hal-hal lain dan tidak pada inti perdebatan itu sendiri. Ada baiknya untuk kita sudahi terlebih dahulu perdebatan kita pada kali ini, biar nanti penonton dan Ibu Nurul Huda yang akan menilai
bagaimana penilaian untuk tim kontra dan tim pro masing-masing. Baik, waktu perdebatan pada kali ini telah selesai. Penilaian akan kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Nurul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi. Terima kasih telah menyaksikan debat kali ini dengan mosi pro dan kontra transgender atau LGBT di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan sosial oleh masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh kelompok 1 dari kelas PA 3PA13 jurusan Psikologi Universitas Gunadarma. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun tindakan kami selama perdebatan tadi berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan perdebatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Ya. Selamat siang, terima kasih. Yang Don't worry, be happy.